Hai guys, di video sebelumnya saya udah nyeritain ke kalian kalau Gundam Seed Freedom itu kan cukup populer ya di Jepang. Bahkan sampai Candy Toys-nya aja ini Mobility Join-nya harus nge-war sama warga lokal sana. Nah, di Mobility Join Gundam volume 8 ini, Bebek Toys balik lagi nge-war. Tapi ya gitu deh hasilnya nihil. Sebenarnya ini nggak diniatin nge-war ya. Soalnya udah tahu kalau datang telat aja itu pasti Mighty Strike Freedom-nya udah habis. BTW, di Mobility Join volume 8 ini ada beberapa line up. Yang pertama ada Strike Freedom Nishiki yang dikasih Proud Defender jadi Mighty Strike Freedom. Ada Infinite Justice Nishiki plus backpacknya, terus ada Black Knight Squad Carla, satu lagi ada Gelgook Menes punyanya si Heru Beruto sama si Mars. Ini tuh belinya waktu agak sorean lah, jadi udah tinggal barang sisaannya doang. Dari 4 box sisa Gelgook Menes banyak banget, terus Black Knight Squad Carla-nya cuma ada bodinya doang, nggak ada backpacknya. Infinite Justice masih lengkap, ada sekitar 2 set, sama satu lagi Strike Freedom Nishiki yang nggak ada Proud Defendernya, alias ya nggak bisa jadi Mighty Strike Freedom. Sebenarnya ya nggak ada Mighty Strike Freedom tuh saya udah agak ogah-ogahan buat belinya, kayak ngapain lah cuma Strike Freedom Nishiki doang. Di hari itu saya tetap minta tolong buat beliin Strike Freedom Nishikinya, soalnya cuma sisa 1 box. Terus saya mikir kayak ya udahlah ya, yang lainnya nggak usah dibeli lah, soalnya nggak ada scene yang memorable. Sebenarnya ada sih waktu Strike Freedom lawan Black Knight Squad Carla, cuma kalau di animenya kan itu tuh keroyokan ya, 2 lawan 1, satu lagi si Black Knight Squad Shiva. Nggak ada kan mobility join-nya. Dan sebenarnya kalau misalnya mau diduelin lagi ya, Strike Freedom ini kan waktu dipilotin Asuran Zara ya ngelawannya Black Knight Squad Shiva juga, tapi ya nggak ada mobility join-nya. Jadi nggak ada urgensi buat beli yang lainnya kan. Beberapa waktu kemudian, random banget pokoknya saya jadi keingetan kalau Strike Freedom Nishiki ini pernah satu frame sama Infinite Justice Nishiki. Terus kayak apakah ini bisa menjadi justifikasi saya untuk jajan Infinite Justice? Ya akhirnya dibeli juga lah, seset nih sama backpacknya. Pegundam Seeders Mania sejati pasti tahu lah ya adegannya yang mana. Nah, buat Black Knight Squad Carla itu tuh desain villain yang paling saya suka banget. Ibaratnya apa ya, kayak modernisasi Sinanju dengan rasa Gundam Seed lah. Apalagi ini mobility join yang bentuknya tuh jadi deform kan. Wah, selera gue banget lah, pokoknya udah perfect banget. Cuma kalau misalnya dicuma-cumain ya, alasannya nggak saya ambil karena akan lebih bagus kalau diberantemin sama Mighty Strike Freedom gak sih? Kalau sendirian doang kan kayak nanggung banget gak sih? Udah, terus lanjut ke Gelgook Menes. Sebenarnya Gelgook Menes ini saya pengen banget, tapi itu kan punyanya Herbert sama Mars gitu, alias harus punya 2 biji. Belum lagi harus punya Gian Stromnya, punya Hilda, jadi ya biar segeng bertiga gitu. Cakep kan kalau displaynya konsep kayak gini? Apalagi kalau kalian bisa crafty dan repaint tipis-tipis, pasti hasil displaynya bakal bagus banget lah. Jujur ya, sebenarnya buat kualitas Mobility Join volume 8 ini agak mengecewakan karena banyak kayak lazy design dan ada beberapa downgrade menurut saya. Contohnya kayak Infinite Justice Nishiki ini yang ya udah cuma gitu doang. Gitu doang tuh beneran gitu doang loh, nggak ada desain atau gimmick atau apa kek yang bagus gitu. Ya udah gitu doang. Hitungannya mahal lagi buat mainan yang gitu doang loh ya. Nih saya kasih tahu. Jadi si Infinite Justice ini kan kalau mau digabung sama backpacknya tuh harusnya kepala pesawatnya kan ngelipet ke bawah ya. Cuma ini harus dicopot dulu terus ditempelin kayak gini. Jadi gimana ya, at least si pesawatnya taruh dalam gak sih? Oh ya, as always saya ini gak pakai stiker apapun ya, kecuali stiker mata doang. Tapi bagusnya si Infinite Justice ini menurut saya adalah di bagian coloringnya yang udah ada banyak banget warna putih. Jadi gak terlalu kelihatan polos lah. Bahkan di kepalanya aja Vivinnya udah warna merah sama warna kuning. Terus di bagian pipinya juga ada warna abu-abu. Nah ini yang menurut saya enggak banget tuh kan bentuk backpacknya ya. Pertama, kepala pesawatnya harus dicopot, nggak bisa dilipat atau ditaruh dimanapun. Terus yang kedua, harusnya kan backpack ini tuh bentuknya kayak X-Wing ya. Si sayapnya bisa belah jadi 2. Ini cuma dikasih 1 part doang. Ada jeleknya. Makanya yang tadi saya bilang nggak ada urgensinya buat punya Infinite Justice ini tuh. Ya kecuali kalau kalian fans Asuran Zara mentok ya. Kalau buat detail kecil-kecil mah boleh lah. Masih setara kualitasnya sama Mobility Join sebelum-sebelumnya. Keren. Buat action pose juga sangat amat proper. Karena kan si Mobility Join ini tuh artikulasinya lumayan banyak ya. Apalagi ini dalamannya pakai frame gitu. Dan frame ini bentukannya lebih ke mekanikal daripada bentuk mainan. Kecuali bagian join tangan sama join kakinya yang pakai ball join. Tapi ya udah lah ya gitu. Ini sampai bisa bikin scene ikoniknya Justice yang kakinya sampai nge-split gitu buat ngeluarin beam efek di kakinya. Side skirtnya bisa naik ke atas, terus ball joint di pangkal pahanya tuh kayak ada bolongan gitu ya, jadi kakinya bisa split. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kalian crafty dikit aja, ini bisa banget bikin beam efek di kakinya Infinite Justice biar lebih
tendang gitu displaynya. Tapi overall bentuk dan siluet Infinite Justice Niski ini tuh proper banget kok. Maksudnya iya ini tuh Infinite Justice bentuknya dari segala action dan detail dan lain-lainnya. Cuma ya gitu, bentuk backpacknya lazy design aja, terutama di bagian sayap yang bisa mekar kayak X-Wing itu harusnya jadi bagian paling ikonik kan. Next, ini ada Strike Freedom Niski yang aduh anjing. Sumpah ini saya kecewa banget liatnya. Gini loh, ekspektasi saya buat Mobility Join tuh kan udah tinggi banget ya sejak volume 6. Terus volume 7 rilis nih, ada Rising Freedom yang bentuknya oke juga. Cuma kenapa di Strike Freedom Niski ini bentuknya jadi beda jauh sama Rising Freedom kemarin. Buat coloring real ini kosong banget, budgetnya lari ke Infinite Justice kali ya. Terus entah kenapa di volume 8 ini detail bagian bawah kakinya diilangin coba. Padahal itu tuh jadi poin plus banget lah buat Mobility Join yang di volume awal-awal emang nggak ada detail bawah kaki. Buat sayap dragon bawaan mah ya udah aja lah ya, soalnya kan backpack utamanya tuh ada di Proud Defender. Buat saya yang paling enggak banget tuh ini nih, bagian dadanya kelihatan nggak sih ini kopong ke frame-nya tuh nggak nyambung. Ada armor dadanya tuh jadi kelihatan kecil loh. Aduh ini jelek banget sumpah. Padahal Rising Freedom ya di volume kemarin nggak kayak gini loh, malah bagus bentuknya tuh kayak bulky. Ya kalau kalian bisa menerima segala kekurangannya sih nggak apa-apa ya, tapi kalau saya agak kecewa aja jujur. As always, ini bisa beberapa posing ikonik dari Strike Freedom Niski. Cuma sama kayak Rising Freedom di volume kemarin, ini bagian railgunnya nggak ada gimmick apa-apa, jadi ya udah fix gitu aja. Overall, kalau dibilang worth atau enggak, jawabannya buat saya enggak banget sih. Apalagi si Mobility Join ini kan price point-nya hampir setara kayak G-Frame ya. Kalau misalnya mending ya, kalian ya mending beli G-Frame-nya Mighty Strike Freedom aja kalau udah rilis nanti. Ya mungkin kalau kalian mau nge-recreate final battle-nya Mighty Strike Freedom lawan Black Knight Scott Karla dalam ukuran kecil deform, ini bakal jadi pilihan yang bagus banget soalnya nggak ada lagi kan. Buat pajangan minima ya bagus-bagus aja lah. Apalagi kalau dipakein stiker jadi lebih full color kan. Cuma kalau buat saya yang emang dari awal jajan Mobility Join ini buat jadi bahan mentah bikin adegan itu tuh dengan segala justifikasi yang tadi saya bilang, meskipun saya nggak pengen amat volume ini kecuali Mighty Strike Freedom-nya, sorry Infinite Justice-nya jelek banget. Jadi ya udah aja, bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Tuhan telah memberikan kesempatan kepada saya buat nge-review Mobility Join volume 8 ini kepada kalian, terus buat jadi bahan mentah nanti juga ya WIP-nya. Kalian mau tahu nggak aku bikin apaan teman-teman? Ya ini aku spill tipis-tipis aja ya, nanti full videonya kalau udah beres. Semoga spirit pegundam Seeders Mania sejatiku bisa sampai lah ya ke kalian, dan terima kasih banyak yang udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Tapi kalau boleh jujur lagi ya, ini kalau dipajang samping-sampingan anjir keren banget, sama-sama Niski lagi Type 2 alias nostalgia unit lama dari Gundam Seed Destiny. Sekarang di tahun 2024 kita bisa ngelihat lagi anjir hampir 20 tahun kemudian tuh dengan bentuk yang bedanya sedikit doang sih.